bisa menjadi salah satu pilihan ya atau strategi untuk bisa dimainkan di beberapa turnamen. Tapi balik lagi, mereka lagi main sama tim apa aja. Nah, itu yang penting karena mapping seperti yang sering dilakukan oleh Livescape itu menjadi jurus andalan juga dari Livescape sendiri. Kalau misalkan kita lihat ya, Livescape beberapa hari itu biasanya kalau di awal-awal pasti ya udah gitu aja mainnya. Dia ngikutin go with the flow. Tapi makin kesini mereka bakal mencari area-area yang kayak out of the box supaya mereka bisa masuk dengan aman dan nyaman. Bahkan tadi kita sempat melihat Livescape melakukan rotasi sebanyak 50 km. Ya, itulah pentingnya banyak referensi gitu lah. Banyak strategi-strategi cadangan. Deketin satu nggak dapet ya coba deketin yang lain. Jangan ngotot untuk ngedeketin satu itu aja. Kalau udah ditolak ya udah sadar diri gitu kan. Bener sih, berlaku sih Sangat berlaku untuk itu. ngedeketin di real life juga. Betul. Referensi harus banyak. Benar, nggak salah. Referensi skillnya juga. Iya. Jangan tiba-tiba menabur jaring ke setiap sisi gitu. Tapi kan itu bisa juga lah. Ya tadi lu udah bahas Apa tuh? cadangan. Oh, cadangan ya. Supaya nggak set banget gitu loh. Opsi-opsi tambahan lah ya. Opsi-opsi tambahan. Kayak senjata juga opsi-opsi tambahan. Kan nggak bisa kalau misalkan udah dapetnya M4 pengen yang lain, pengen ada sniper rifle juga nggak apa-apa. Iya sih, gue nggak pernah ngelihat ada player yang hanya menggunakan satu weapon aja. Nggak mungkin. Walaupun itu punya dua, pasti dia akan memaksimalkan jumlah weapon yang bisa dibawa. Benar. Footballs. Langsung. Footballs. Depan udah ngasih peringatan, kalau nggak footballs berbahaya, Jel. Gila itu setirnya itu ya kalau di real life itu langsung sampai mentok dok gitu. Wah gila, itu udah nggak bisa diputar lagi tuh ke arah kanan tadi tuh. Udah langsung terabas, nggak jadi ke kompon tersebut karena sudah ada tembakan peringatan di sekitar power grid. Bener banget. Bahkan nggak usah ngesen langsung footballs ya dari Udah, gak usah pikir-pikir. dari Ken langsung info ke teman-teman, yuk footballs yuk, mundur yuk pelan-pelan yuk. Nggak jadi ke area power grid langsung dan kita akan lihat kemanakah Takai akan bertemu kembali. Apakah Takai nanti bakal bertemu dengan tim lain atau tidak, karena Takai sudah berada di tengah-tengah circle juga. Wah, ini Takai bisa bonyok sih. Deket banget sama supply bank, deket sama Bigetron. Kanan mereka udah masuk victim juga. Serong kanan, DU juga sudah mulai berotasi di sekitarnya Takai. Kalau misalkan ini 5 tim ini bener-bener bentrok, big fight banget, ini bakal pecah. Mungkin ada pengikisan massal, bisa 2 tim pulang secara bersamaan. Menarik sih. Nanti ketika circle-nya udah kebentuk ya untuk di circle kedua pastinya. Tapi tadi sempat terpantau ada 3 tim yang masuk dari arah yang sama, NFT, Livescape, dan juga Skyless. Itu adalah tim yang cenderung fokus dengan objektif rotasi mereka. Ya, dan mereka masuk dari satu pintu yang sama. Entah mereka akan bergesekan atau tidak. Karena sementara waktu untuk kamera sudah mulai bergeser juga ke arah tim. Kali ini Bigetron Red Aliens yang terpantau lagi-lagi memainkan bagian high grounds-nya. Ada FJ di depan sana, seorang diri saja. Dicari informasinya, tidak ditembakin sama sekali. Apakah ditabrak atau tidak, kita lihat. Dari gerakannya sih udah mulai nge-setup. 2 pemain sudah mulai dikirim, tapi BTR tidak boleh lengah untuk fokus ke lower ground ya. Karena di bagian high ground sudah ada Takai yang sudah mulai mendapatkan kompol di sekitar Bigetron. Dan tembakan peringatan dari UHI Spider juga ada 2 mobil yang sedang melakukan rotasi. Walaupun hanya bannya yang kelihatan, yang penting tembak. Zoning out dari areanya Bigetron. UHI kembali ke arah baginya. Kali ini sudah mulai terdengar tembakan dari Bigetron ke arah tim Takai. Dan membuat Takai sedikit memberikan tembakan peringatan, tapi fight-nya pecah di arah yang lain, di mana Boom berhasil mendapatkan 1 pemain dari Maruzama. Maruzama, beberapa kali gue ngeliat Maruzama lagi rotasi itu sering banget dipotong dan terculik satu persatu, seperti halnya yang terjadi lagi dan lagi. Cannot dan Ciel yang menjadi korban nampaknya pun tidak bisa diselamatkan, dikonfirm menjadi elimination point oleh seorang Voker kali ini. Entah kenapa Maruzama setiap gue ngelihat di hari ini, entah rotasinya terpotong atau terjadi kayak sebuah blunder-blunder yang membuat fatal untuk tim mereka. Itu yang mungkin membuat dari Maruzama di hari ini kekurangan poin banyak banget. Ya, mereka benar-benar kurang banget. Kalau kita bisa bilang mungkin hasil yang mereka dapatkan saat ini tidak sebagus apa yang mereka lakukan di PMNC waktu itu. Ya, dan di beberapa turnamen nasional juga ya, seperti gimana kita lihat. Sebelumnya kan Maruzama ini adalah Paudi. Yes, betul. Power Danger, salah satu tim komunitas dari Surabaya ya, kalau nggak salah. Dan akhirnya mereka berhasil menuju ke PMPL, tapi ini menjadi pembuktian juga apakah mereka sudah benar-benar siap. Karena kalau sekedar lolos, mungkin semua tim akan mengusahakan hal itu. Tapi untuk
siap, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi tim-tim yang sudah mulai dapat pengalaman atau tim yang sudah mendapatkan pengalaman cukup banyak di PMPL. Ya, kalau misalkan kita mengingat kembali juga ini yang berada di area-area degradasi atau di area-area zona merah itu adalah tim yang baru saja dipromosikan ya. Betul. Dan ini akan menjadi pukulan berat sih sebenarnya untuk mereka. Apakah mereka mampu step up kembali atau tidak di match terakhir ini? Karena biasanya ada dua tipe manusia, Mas. Tuh? Yang kepepet jadi on fire. Waduh. Atau yang kepepet malah melempem. Yang berubah karena tekanan sama yang udah pasrah ya. Nah itu dia, kita nggak tahu nih golongan mereka masuk yang mana. Karena kali ini FJ yang dari tadi dipantau oleh Bigetron dan Aliens berhasil untuk ditangkap. Nampaknya bakal langsung diras begitu saja oleh Bigetron. Ini Metanok satu ras kah? Yuhai udah ngegas banget dengan baginya dan sepertinya bakal ada Metanok satu ras. Yuhai di barisan paling depan bakal langsung tabrak. Ada Nate yang sudah mulai dimasak, akan dilempar ke bagian bawah. Yuhai sedikit mengendorkan pushnya, tidak langsung tabrak menuju ke arah gudang dewanya. Dan ini timing yang lagi-lagi bagus dari seorang Yuhai. Benar-benar melakukan setup push dengan sangat baik. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke sebuah jendela dan akan meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knock tambahan. FJ yang terknockout berhasil di revive kali ini. Granat masih terus-terusan dibuat oleh Bigetron. 2-1-1 setup dari Bigetron, di mana mengirimkan Luxi untuk mengamati dari arah high ground gudang dewa. Yes, betul sekali. Dan ini dia Yuhai sudah mulai mengetuk pintunya, nampaknya berusaha untuk mencari informasi dan berlari-lari menjadi repositioning kembali juga untuk mencari informasi. Tapi kalau kita lihat, kali ini udah di lock posisinya. Red dot side ke arah jendela dan juga ke arah pintu. Sedikit boostingan untuk meng-prepare terlebih dahulu sebelum terjadi pepecahan di sini. Ya, Henny Zone benar-benar ke sandwich sih. Mereka 3 pemain terspot, 1 pemain lagi belum kelihatan. Tapi 3 pemain ini sedang dalam tekanan yang cukup berat. Karena setup dari Bigetron sudah cukup rapi. Lihat mineral, kehilangan HP begitu banyak. Bahkan sampai naik ke lantai 2. Tapi granat berikutnya bakal sangat-sangat perfect. Bahkan tidak hanya memberikan knockout, tapi juga memberikan splash damage ke bagian bawah. Bahkan Yuhai langsung menabrak dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. 2 sudah mulai tumbang dan 1 orang lagi, Flykido, terspot di bagian luar. Follow up begitu lama dari pemain lain untuk Zone Esport. Kali ini 1 persatu mulai tumbang. Last man berada di bagian dalam dan berhasil mendapatkan 1, namun trade-nya apakah bakal cepat? Sempatkah mendapatkan sebuah knock-in? Tapi sepertinya tidak sempat. Zone dipulangkan ke arah lobby. Mata gue sedikit seliwer. Ternyata 4 pemain Zone berada di area gudang dewa. Oke, ini berarti 1-1 ya? Karena kemarin kan Zone memulangkan Bigetron. Oke. Dan kali ini Bigetron memulangkan Zone. Kondisi skor 1 sama. Oke, menarik banget kali ini. Kalau kita lihat sudah mulai ada beberapa derby nampaknya terbentuk. Tapi memang ini belum bisa dikondisikan sebagai derby juga ya. Karena baru 2 hari saja yang berlangsung. Sementara kalau kita lihat Ingut, Happen Ayanaon itu terbuka sangat. Tidak ada obstacle sama sekali. Terkunci juga di bagian open fields. Menyisakan spawn seorang diri saja. No, dia tidak punya healing sama sekali. Ini bakal menyulitkan posisi dari Maruzama. Ya, tapi Aimbot berani banget buat ngebuka tembakan. Padahal posisi dia juga sedang dalam posisi yang tidak enak gitu untuk berada di area blue zone. Sudah mulai dijemput, gak ada kendaraan, mau naik juga bakal diganggu, mobil juga bakal ditembak, hit parknya sudah mulai masuk, tapi penjemputnya malah knock out. Ada Xbox, pemain baru dari Void yang sedang menjemput seorang Aimbot malah dihabisi oleh peluru panas dari pemain Maruzama. Mimpi buruk pastinya untuk tim Void saat ini. Oke, ini kayak deja vu. Gue ngeliat Void ke-lock di blue zone seperti kemarin. Void bertemu dengan BTR ya? Lagi-lagi mereka yang di wrangle ya? Iya, lagi-lagi mereka terkunci di blue zone. Gue nggak tahu ada apa dengan rotasi Void yang membuat mereka selalu bertemu dengan tim lain. Timing kah atau mungkin jalurnya memang secara bersamaan bertemu yang membuat mereka ya udah nggak ada jalan lain, mau nggak mau gue harus fight dulu bersihin yang di depan supaya bisa lanjut ke next circle. Iya, dan gue nggak ngejamin 2 pemain tadi bakal selamat karena mobilnya juga sudah mulai berasap. Jadi akan sangat beresiko kalau mereka naik ke mobil dan tapping fire dari tim Maruzama dilanjutkan ke arah 2 pemain Void. Kita berpindah ke arah lain. Kali ini Bigetron bertemu dengan tim Takai. Smoke sudah mulai di pop up, tapi Ryzen mendapatkan 1 pemain tadi headshot menuju ke arah seorang Ken, dan ini dia yang gue bilang. Ternyata dari seorang Spawn masih memberikan tekanan ke arah tim Void, ditembak begitu saja. Bahkan mobilnya tidak hanya berasap, tapi sudah mulai terbakar. Apa mereka ganti mobil? Wow, mobilnya kembali dalam kondisi yang prima. Apa mereka punya 2 mobil? Oke, dan kita bakal fokus kembali kali ini Takai yang lagi-lagi menerima tekanan cukup berat. Ada Bigetron Red Alliance yang menjemput
mereka dengan peluru panas, menjepit juga dari atas dan bawah, menyisakan 2 playernya. Bener-bener langsung dikontrol menjadi elimination point untuk Bigetron Alliance. Gila, BTR bener-bener panas banget lah. Setelah dia mendapatkan BBCD pertama mereka tadi untuk di map Erangel dengan 9 poin eliminasi, lalu Miramar dengan 24 poin eliminasi. Kali ini mereka kembali meningkatkan performa mereka, 6 poin eliminasi di menit ke-15 untuk circle yang keempat. Bukan jumlah yang sedikit untuk di 5 atau 16 menit pertama. Yes, benar banget. Karena sebelumnya juga mereka melakukan retake area ya, yang berhasil dilakukan terhadap tim Zone. Tapi kali ini di bagian El Pozo dalam, Boom sedang berusaha untuk menjaga kampung halaman.